Assalamualaikum Mamang-mamang, kembali lagi di Mamang Thomas Channel. Akhir-akhir ini di Kabupaten Sukabumi sangat viral ya. Ada sekelompok petani yang joget di live TikTok di sawer gitu ya. Dan bisa ngerenov rumah dan bisa membeli motor dan lain-lain gitu ya. Petani itu alih profesi dari yang tadinya bertani menjadi konten kreator. Mungkin menurut Mamang itu tidak begitu salah, tapi ada yang harus dan mesti Mamang kritisi di situ. Sebelum mulai videonya, mari kita mulai ngopi dulu. Oke, dari kasus tersebut, kenapa petani itu alih profesi atau banyak anak muda zaman sekarang yang tidak mau menjadi petani gitu ya? Apakah petani akan punah nanti di masa depan? Setelah Mamang riset kecil-kecilan, Mamang bandingkan dengan negara-negara tetangga, Malaysia, Vietnam, dan lain-lain, yang secara letak geografis Indonesia itu sangat menguntungkan apabila dalam sektor pertanian. Akan tetapi karena metodologi dalam hal bertani tidak menyesuaikan dengan zaman sekarang, petani-petani kita pun banyak yang cenderung memiliki untung yang berkurang. Apa solusi dari masalah ini? Mamang mengasih solusi sebagai contoh di negara maju pertanian seperti di Jepang ya. Meskipun letak geografis Jepang tidak menguntungkan Indonesia, tapi petani-petani mereka banyak yang maju gitu ya, banyak yang sejahtera karena mereka mengandalkan teknologi di bidang pertanian. Kalau Indonesia menerapkan teknologi di bidang pertanian, maka kedepannya petani-petani mungkin akan sejahtera. Tapi ada beberapa kendala bila ingin menerapkan teknologi pertanian di Indonesia. Yang pertama, apabila kita menelisik di Pulau Jawa, khususnya ke selatan, maka sektor pertanian itu ada di daerah pegunungan gitu ya. Maka akan sulit diterapkan teknologi di daerah tersebut apabila mengandalkan kultur daerah pegunungan gitu. Karena mengambil contoh dari negara maju, teknologi yang digunakan adalah mobil-mobil besar seperti itu, tapi bisa di daerah pegunungan itu bisa beralih fungsikan pertanian menjadi buah-buahan yang mengandung nilai jual yang mahal, dan juga teknologi yang dibutuhkan teknologi yang kecil tapi efektif. Begitu kalau di daerah pegunungan. Tapi kita bisa memanfaatkan untuk pertanian dalam sektor beras
di dataran-dataran Pantura. Di dataran Pantura itu Mamang telisik waktu itu ke Bekasi dan ke Karawang sangat memungkinkan teknologi mobil-mobil besar ada dalam sektor pertanian karena dekat dengan jalan raya dan juga kultur tanahnya rata. Dan juga beberapa daerah di Indonesia yang memiliki kultur tanah rata bisa menggunakan teknologi di bidang pertanian beras atau mobil-mobil yang berat itu. Tetapi balik lagi, harus ada gelontoran dana yang lumayan besar. Harus dijadikan proyek strategis nasional. Itu pesan saya kepada pemerintahan yang baru. Semoga akan ada proyek strategis nasional dalam sektor pertanian yang menggunakan teknologi karena Indonesia itu mempunyai segala yang dibutuhkan gitu, kecuali teknologinya. Dataran yang rata ada dalam sektor pertanian itu ada di Indonesia. Dan juga kita harus, mungkin kalau pemerintahan ini tidak merealisasikan ide Mamang, mungkin kalian 10 tahun atau 15 tahun ke depan yang mendengar video ini yang bisa 10 tahun 15 tahun ke depan bisa menjadi insya Allah pejabat-pejabat gitu ya. Maka Mamang sarankan untuk melakukan proyek strategis sama seperti jalan tol gitu, tapi ini dalam bidang sektor industri pertanian agar industri pertanian di Indonesia tidak kiamat atau tidak mati gitu. Karena generasi muda sekarang itu generasi yang sangat bergantung kepada teknologi, generasi yang memiliki daya tarik terhadap teknologi. Tinggal ada pemicu, ada fasilitatornya untuk bisa menjalankan teknologi itu, untuk bisa mengadakan teknologi dalam sektor pertanian. Semoga mamang-mamang yang bisa mendengarkan video ini suatu hari nanti bisa merealisasikan teknologi pertanian di Indonesia, karena Indonesia merupakan tanah yang sangat potensial dalam sektor pertanian dibandingkan negara-negara yang sudah maju dalam sektor pertanian. Mereka itu mengubah secara ilmiah lahan-lahan mereka itu menjadi lahan subur, sedangkan kita sudah memiliki lahan subur dari Yang Maha Kuasa. Tinggal bagaimana kita mengolah lahan subur yang telah diberikan oleh Sang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi lahan yang bermanfaat demi kesejahteraan masyarakat kita. Semoga kedepannya harapan Mamang tentang teknologi pertanian harus benar-benar dimaksimalkan ya. Banyak mesin-mesin industri pertanian yang ada di dunia ini, atau anak bangsa pun bisa membuat teknologi pertanian sendiri gitu ya. Tinggal bagaimana kesadaran kita terhadap pertanian yang merupakan
kebutuhan mendasar bagi kehidupan kita, ya, yaitu makanan. Pesan Mamang, semoga kita suatu hari nanti tidak bergantung pada beras-beras luar negeri. Kita bisa mempunyai atau berlimpah beras di negeri sendiri, ya, dari petani-petani kita sendiri. Dan para petani mempunyai motivasi lagi untuk bertani, karena dengan bertani mereka sejahtera, mereka mempunyai uang dengan adanya teknologi ini. Sekian dari Mamang, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita ngopi.